Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Mesa Cahaya dengan NIM 121114189 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya untuk UTS mata kuliah Makroekonomi. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, apakah kenaikan harga Pertamax dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi negara? Berikan alasannya. Jawabannya iya, kenaikan harga Pertamax dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi negara karena dengan hal ini akan memicu terjadinya inflasi. Walaupun inflasinya tidak besar ya, masih tergolong kecil karena di sini yang mengalami kenaikan adalah BBM non subsidi, di mana BBM non subsidi ini yaitu Pertamax itu tidak terlalu banyak digunakan di Indonesia. Digunakan di Indonesia oleh masyarakat itu sekitar 12% saja dibandingkan sama BBM subsidi yaitu Pertalite. Kalau penggunaan Pertalite itu lumayan besar ketimbang Pertamax. Kalau Pertalite itu 73% sampai 76%. Seperti itu. Jadi kebijakan ini itu untuk menyesuaikan dan untuk menyelamatkan keuangan dari Pertamina karena harga minyak mentah dunia itu mengalami kenaikan yang cukup drastis. Sekarang itu harganya 130 USD per baler, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak dari kenaikan harga Pertamax terhadap pendapatan nasional negara gitu. Dampak dari kenaikan harga Pertamax terhadap pendapatan nasional negara adalah APBN tidak mengalami kerugian. Karena apa? Saat ini itu kan BBM non subsidi yaitu Pertamax yang mengalami kenaikan gitu kan. Jadi kalau misalkan BBM-nya dinaikin itu wajar saja karena apa? Karena minyak bahan mentahnya ini yang harganya naik juga sehingga harga Pertamaxnya pun harus dinaikin juga supaya APBN ini tidak mengalami yang namanya kerugian. Karena kan dalam asumsi APBN itu tahun 2022 harga minyak dunia itu ditetapkan 65 USD per baler, tapi sekarang naik jadi 130 USD per baler dan itu mengalami kenaikan sebanyak 65 USD gitu kan. Lumayan banget kan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak dari kenaikan harga Pertamax terhadap siklus keseimbangan dua faktor seperti itu. Nah, keseimbangan dua faktor itu merupakan keseimbangan dari sisi pemasukan dan dari sisi pengeluaran yang dilakukan oleh dua sektor, yaitu sektor rumah tangga. Nah, sektor rumah tangga di sini dimaksud adalah konsumen masyarakat dan sektor yang kedua yaitu sektor swasta atau perusahaan yang di sini dimaksud adalah Pertamina seperti itu. Nah, konsumen di sini itu kan adalah masyarakat ya. Jadi masyarakat dia mendapatkan penghasilan atau mendapatkan pemasukan itu dengan mereka bekerja. Mungkin mereka bekerja dari sebuah perusahaan sehingga mereka mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan lah. Atau mungkin juga mereka bisa mendapatkan penghasilan atau pemasukan dengan cara memiliki usaha gitu. Mereka menjadi seorang wirausahawan seperti itu. Sehingga dari penghasilan yang mereka dapat, mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya untuk membeli BBM. BBM Pertamina, BBM di Pertamina seperti itu. Kan karena untuk kelancaran mobilitas masyarakat makanya kan diperlukan bahan bakar ya. Otomatis bahan bakar ini menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sehingga dari masyarakat yang membeli bahan bakar di Pertamina, otomatis Pertamina akan mendapat yang namanya pemasukan dari masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat mendapat pemasukan juga, terus mengeluarkannya untuk membeli bahan bakar dan juga dari pihak Pertaminanya itu mendapat pemasukan dari yang namanya masyarakat yang menjadi konsumen di sini. Untuk pertanyaan yang keempat itu adalah bagaimana dampak dari kenaikan harga Pertamax terhadap siklus keseimbangan 3 faktor. Nah, jadi yang sebelumnya yang di pertanyaan nomor 3 kan siklus 2 faktor ya. Sekarang yang 3 faktor. Nah, itu sama, cuman ada penambahannya. Kalau misalkan di dua sektor itu kan sisi pemasukan dan pengeluaran oleh dua pelaku yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Nah, kalau di 3 faktor itu ada penambahannya. Yang pertama kan dari rumah tangga itu konsumen masyarakat. Habis itu yang kedua itu sektor swasta atau perusahaannya. Terus yang ketiga adalah pemerintah gitu. Nah, jadi sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kenaikan harga Pertamax ini berpengaruh juga kepada siklus keseimbangan 3 faktor. Karena masyarakat akan membeli bahan bakar di Pertamina. Kan bahan bakar ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat ya untuk melaksanakan yang namanya mobilitas seperti itu. Jadi masyarakat atau konsumen di sini dia mendapatkan penghasilan atau pemasukan dari tempat ia bekerja. Mungkin saja dia tuh bekerja di sebuah perusahaan atau mereka itu mendirikan yang namanya usaha atau berwirausaha seperti itu. Setelah itu mereka akan menggunakan penghasilan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu membeli bahan bakar di Pertamina sehingga Pertamina akan mendapat yang namanya pemasukan dari masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi di mana kita tahu Pertamina ini kan termasuk badan usaha milik negara ya, pasar monopoli kan. Jadi kalau nggak ada saingannya gitu, kan Pertamina Pertamina aja gitu. Dan juga karena dia itu termasuk BUMN sehingga termasuk ke anggaran APBN gitu. Jadi pemasukan yang ada di Pertamina itu juga terdapat di APBN. Nah, APBN ini kan anggaran pendapatan dan belanja negara ya gitu. Jadi berpengaruh juga sama anggaran dari pemerintah seperti itu. Jadi dari masyarakat penghasilannya itu untuk membeli bahan bakar di Pertamina dan Pertamina juga mendapat penghasilan dari masyarakat dan itu termasuk ke dalam APBN atau uang negara seperti itu. Nah, baik sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban saya terhadap soal UTS makroekonomi pada kelas hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan pranata Santi. Om Santi 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 Om.